Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Suharsono, Magister Pendidikan, dan Bapak Eki Nuryadin, Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah embriologi, serta rekan semuanya yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam selamanya terlimpah curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta para tabi'in dan tabi'atnya, dan juga semoga kita termasuk ke dalamnya. Amin. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai materi organogenesis. Namun sebelum kepada materi, di sini saya akan menyebutkan anggota dari kelompok 5. Adapun anggota dari kelompok 5, yang pertama ada Asti Siti Nur Aisyah, kemudian ada saya sendiri Andini Milani, dan ada Imron Hairul Saleh Siahaan, kemudian Wanda Salsabila. Baiklah, untuk pembahasan pada presentasi kali ini, yang pertama yaitu mengenai tahapan organogenesis, yang kedua mengenai ektoderm, mesoderm, dan endoderm, yang ketiga mengenai turunan lapisan germinativum ektoderm, mesoderm, dan juga endoderm, dan yang terakhir mengenai tahapan perkembangan janin. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kepada pemateri yang pertama. Kepada pemateri pertama, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada teman-teman semua yang sedang mendengarkan materi dari kami, kelompok dari organogenesis. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada moderator yang telah mempersilahkan saya, Wanda Salsabila, sebagai pemateri pertama untuk menjelaskan tahapan organogenesis dan juga tubulasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu organogenesis. Organogenesis adalah proses pembentukan alat tubuh atau pembentukan organ. Pada organogenesis terdapat 3 tahapan yang dilakukan, yaitu tahapan histogenesis, organogenesis, dan juga tahapan transformasi dan diferensiasi. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu dari setiap tahapan tersebut. Tahapan histogenesis adalah tahapan pertama yang terjadi dalam proses organogenesis. Tahapan histogenesis adalah suatu proses diferensiasi dari sel yang semulanya belum mempunyai fungsi menjadi sel yang mempunyai fungsi khusus. Artinya, histogenesis adalah diferensiasi kelompok sel menjadi jaringan, organ, atau organ tambahan. Setiap jaringan mengandung sekelompok sel yang sama. Sel jaringan ini sudah merupakan sel khusus, kecuali sel epitel dan jaringan ikat yang dipertimbangkan sebagai sel kurang khusus jika dibandingkan dengan sel saraf atau otot. Bentuk umum dari struktur dari sel dimodifikasi selama perkembangan sehingga setiap jaringan mengandung sel dengan fungsi khusus. Ketiga lapisan benih ini akan mengalami spesialisasi selama periode ini, dan karena itu setiap lapisan menghasilkan sel yang fungsional pada jaringan tempatnya berada. Lapisan benih yang dimaksud di sini adalah lapisan yang dihasilkan dari tahap gastrulasi atau dari proses gastrulasi, yaitu lapisan ektoderm, mesoderm, dan juga endoderm. Nah, dari tahapan histogenesis ini akan membentuk 4 macam jaringan utama, yaitu jaringan epitel, jaringan pengikat, otot, dan juga jaringan saraf. Selanjutnya adalah tahapan organogenesis. Pada tahapan organogenesis memiliki 2 periode, yaitu pertumbuhan antara dan juga pertumbuhan akhir. Pada pertumbuhan antara,
terjadi transformasi dan diferensiasi bagian-bagian tubuh embrio sehingga menjadi bentuk yang definitif, yang khas bagi suatu spesies. Seperti pada contohnya adalah katak yang adanya tingkat berudu. Lalu ada periode pertumbuhan akhir. Periode pertumbuhan akhir adalah periode penyelesaian bentuk definitif menjadi suatu bentuk individu, atau pertumbuhan jenis kelamin, roman atau wajah yang khas bagi suatu individu. Namun pada aves, reptil, dan mamalia, batas antara periode antara dan akhir tidak jelas. Organogenesis ini merupakan tahapan perkembangan embrio yang paling sensitif dan memerlukan waktu yang paling lama. Dengan berakhirnya organogenesis, maka ciri-ciri eksternal dan sistem organ utama sudah terbentuk, yang selanjutnya embrio ini disebut dengan fetus. Organogenesis dimulai pada akhir minggu ketiga dan berakhir pada akhir minggu ke-8. Nah, sebelumnya kita telah mengetahui bahwa proses gastrulasi akan membentuk lapisan ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, jika teman-teman lihat pada gambar, tahapan embrionik itu dimulai dari zigot yang nantinya akan berubah menjadi blastula, lalu juga akan menjadi gastrula melalui tahap yang disebut gastrulasi. Pada proses gastrulasi tersebut akan membentuk lapisan ektoderm, endoderm, dan mesoderm. Pada lapisan ektoderm merupakan lapisan terluar yang akan membentuk bagian luar pada tubuh kita. Di sini dapat dilihat pada gambar, contohnya adalah epidermis, kulit, rambut, epitelium, bagian dalam telinga, dan juga lensa pada mata. Lalu pada bagian ektoderm ini juga akan membentuk dorsal nerve cord yang nantinya akan membentuk atau berubah menjadi otak, spinal cord, dan juga spinal nerves. Lalu bagian dorsal nerve cord ini juga nantinya akan berubah lagi menjadi neural crest atau gill arches, sensory ganglia, cell swan, dan adrenal medulla. Lalu, lapisan yang ada di tengah adalah lapisan mesoderm yang berkembang menjadi otot, rangka, alat reproduksi, alat peredaran darah, dan juga alat ekskresi. Jika teman-teman lihat pada gambar, mesoderm juga membentuk notochord. Nah, tadi disebutkan juga bahwa mesoderm ini membentuk circulatory system atau sistem sirkulasi yang nantinya akan membentuk lagi sistem sirkulasi itu seperti darah, vessel, dan juga heart atau jantung. Lalu membentuk integumen juga. Nah, integumen ini adalah bagian yang nantinya berubah menjadi pelindung dari organ internal. Lalu bagian mesoderm ini membentuk juga gonad yang merupakan lining yang nantinya akan berubah menjadi lining of thoracic and abdominal cavities. Lalu mesoderm ini juga akan membentuk kidney atau ginjal. Nah, selanjutnya adalah lapisan endoderm. Pada lapisan endoderm ini merupakan lapisan terdalam yang nantinya akan berkembang menjadi alat pencernaan dan alat pernapasan. Jika dilihat pada gambar, endoderm di sini akan membentuk faring dan major gland seperti pankreas dan juga liver atau hati. Lalu, tadi sudah disebutkan akan membentuk respiratory tract dan juga digestive tract. Untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat melihat bagian yang nantinya akan membentuk dari setiap lapisannya pada tabel berikut ini. Pada bagian ektoderm, akan membentuk epidermis kulit dan derivatnya, epitel pelapis mulut dan anus, kornea dan lensa mata, sistem saraf, reseptor sensoris pada epidermis, medula adrenal, email gigi, epitel kelenjar pineal, dan kelenjar pituitari. Lalu pada mesoderm akan membentuk notochord, sistem rangka, sistem otot, lapisan otot lambung dan usus, dan juga selanjutnya dapat teman-teman baca sendiri ya pada slide berikut. Lalu tahapan selanjutnya adalah tahapan transformasi dan diferensiasi. Pada akhir dari proses gastrulasi, lapisan-lapisan tadi telah berdiferensiasi tetapi belum dapat berfungsi karena
sel tersebut masih tidak dapat berfungsi sampai proses diferensiasi khusus yang disebut histological differentiation dan cytodifferentiation. Hasil dari proses diferensiasi khusus ini adalah terbentuknya protein baru dalam sel yang memungkinkan sel tertentu dapat berfungsi untuk hanya satu fungsi. Lalu, transformasi dan diferensiasi bagian-bagian embrio bentuk primitif berupa yang pertama, ekstensi dan pertumbuhan bumbung yang terbentuk pada tubulasi, evaginasi dan invaginasi daerah tertentu pada setiap bumbung, pertumbuhan yang tak merata pada berbagai daerah bumbung, perpindahan dari sel-sel dari setiap bumbung ke bumbung lain atau ke rongga antara bumbung-bumbung, lalu pertumbuhan alat yang terdiri dari berbagai macam jaringan yang berasal dari berbagai bumbung, pengorganisasian alat menjadi sistem seperti sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem urogenitalia, dan seterusnya. Lalu penyelesaian bentuk luar atau morfologi embrio secara terperinci, halus, dan individual. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tubulasi. Nah, jika tadi pada slide sebelumnya teman-teman sering mendengar kata bumbung, jadi tubulasi adalah pertumbuhan yang mengiringi pembentukan gastrula atau disebut juga dengan pembumbungan. Nah, pada proses tubulasi ini ada 3 proses yang berlangsung, yaitu invaginasi, evaginasi, dan delaminasi. Pada bagian tubulasi ini pun akan membentuk ketiga lapisan yang tadi, ektoderm, mesoderm, dan endoderm, sehingga menjadi bagian-bagian yang lebih definitif gitu. Nah, contohnya adalah pada bagian bumbung ektoderm. Nah, nanti setiap lapisan itu kan akan membentuk berupa bumbung-bumbung, sehingga nanti disebutnya bumbung ektoderm, bumbung mesoderm, dan juga bumbung endoderm. Nah, yang pertama adalah bumbung ektoderm, di mana bumbung ektoderm ini nantinya akan berdiferensiasi menjadi bagian tubuh encephalon atau otak, dan bagian belakang menjadi pada bagian depannya akan menjadi encephalon atau otak, dan bagian belakangnya akan menjadi medula spinalis atau saraf bagi bumbung neural. Nah, bagi bumbung neural tadi adalah proses pembentukan neurula atau embrio yang memiliki bumbung neural atau neural tube sebagai bakal sistem saraf. Nah, jadi pada tubulasi ektoderm ini akan membentuk bagian-bagian yang menjadi bumbung neural atau bagian yang akan menjadi saraf gitu, saraf pusat. Nah, pada gambar ada gambang neurulation atau proses pembentukan neurula. Nah, proses ini nantinya akan dibahas lebih lanjut oleh pemateri selanjutnya. Lalu pada tubulasi selanjutnya adalah tubulasi pada bumbung endoderm. Nah, bumbung endoderm ini terjadi diferensiasi bakal saluran pencernaan depan, tengah, dan belakang. Lebih jelasnya akan menumbuhkan lapisan epitel seluruh saluran pencernaan sejak faring hingga rektum. Lalu kelenjar-kelenjar pencernaan seperti hepar, pankreas, serta kelenjar lendir yang mengandung enzim dalam esofagus, gaster, dan intestinum. Lalu lapisan epitel paru atau insang, kloaka, lalu lapisan epitel vagina, uretra, vesika urinaria, dan kelenjar-kelenjarnya. Selanjutnya pada bumbung mesoderm. Pada bumbung mesoderm ini terjadi diferensiasi otot rangka, dermis kulit, dan jaringan ikat lainnya, otot viscera, rangka, dan alat urogenitalia. Lebih jelasnya, menumbuhkan jaringan pengikat dan penunjang, otot lurik, otot polos, dan juga otot jantung, mesenkim yang dapat berdiferensiasi menjadi berbagai macam sel dan jaringan, gonad, seluruh saluran beserta kelenjarnya, ginjal, dan juga ureter. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai tahapan organogenesis dan juga mengenai tubulasi. Saya kurang lebihnya mohon maaf, saya cukupkan, dan terima kasih telah menyimak pembahasan dari saya. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya.
Selanjutnya yaitu materi tentang turunan lapisan germinatium ectoderm. Secara umum, lapisan germinatium ectoderm membentuk organ-organ dan struktur-struktur yang mempertahankan kontak dengan dunia luar. Pertama ada sistem saraf pusat, sistem saraf tepi, ketiga epitel sensorik pada telinga, hidung, dan mata, dan epidermis mencakup rambut dan kuku. Selain itu juga membentuk kelenjar subkutis, kelenjar mamaria, dan hipofisi. Selanjutnya yaitu materi tentang pembentukan sistem saraf. Definisi organesis. Organesis merupakan proses pembentukan organ tubuh atau alat tubuh mulai dari bentuk primitif hingga menjadi bentuk definitif. Permulaan organesis pada vertebrata adalah neurelasi. Neurelasi merupakan proses awal pembentukan sistem saraf yang melibatkan perubahan sel-sel ektoderm bakal neural, dimulai dengan pembentukan keping neural, lipatan neural, dan berakhir dengan terbentuknya bumbung neural. Tahapan neuralisasi setelah fase gastrulasi selesai maka berlanjutlah pada fase neuralisasi. Nah, itu di gambar terdapat tahap-tahap neuralisasi. Yang pertama yaitu pada tahap awal notochord, sumbu primitif embrio, dan bakal tempat vertebral kolom menginduksi ektoderm di atasnya. Sel-sel ektoderm berubah menjadi panjang dan tebal daripada sel di sekitarnya atau disebut juga dengan proliferasi menjadi lepeng saraf. Selanjutnya terbentuknya saraf ke arah dalam yang dibatasi oleh neuropod, terdapat lapisan ektoderm. Nah, itu selanjutnya terjadi fusi neuropod kanan kiri dan bagian tengah membentuk parit atau biasa disebut dengan parit neural, neural groove. Neuracle terbentuk tabung atau bumbung saraf dengan lubang yang disebut neural kanal atau neuracle. Selanjutnya neural tube akan tenggelam di bawah ektoderm. Selama neuralisasi juga terbentuk vial neural yang berasal dari sel-sel lempeng saraf yang tidak membentuk tabung saraf. Neural crest akan membentuk ganglion saraf, neural tube akan membentuk sistem saraf pusat. Nah, selanjutnya yaitu pembentukan otak. Perkembangan otak merupakan perkembangan paling awal dari kehidupan manusia sejak dalam janin mulai 2 minggu usia janin. Berkembangnya sistem saraf pusat berupa tub pembuluh neural berisi cairan akan berkembang menjadi cerebrospinal fluid ujung pembuluh terdiri 3 benjolan berkembang menjadi otak, sisanya menjadi susum tulang belakang. 3 benjolan ini di ujung pembuluh yang akan berkembang menjadi 3 bagian otak, yaitu forebrain, midbrain, dan hindbrain. Saat bayi dilahirkan telah berkembang menjadi 5 bagian, yaitu telocephalon, diencephalon, mesencephalon, metencephalon, mencephalon. Rata-rata berat otak bayi dilahirkan 350 gram. Ketika 1 tahun mencapai 1000 gram, mendekati dewasa 1 sampai 1,5 kg. Nah, itu tadi yang forebrain, midbrain, hindbrain itu ada gambarnya di atas yang itu ada. Selanjutnya itu bagian-bagian otak. Otak bagian belakang, hindbrain. Hindbrain terdiri dari 3 bagian utama, pons cerebellum, dan medula. Medula dikenal juga sebagai medula oblonga, terletak di atas sumsum belakang, mengatur berbagai refleks seperti napas, laju, denyut jantung, muntah, pengeluaran saliva, batuk, bersin. Pons berarti jembatan karena banyaknya akson yang melintasi pons dari satu bagian ke bagian lain, juga merupakan persilangan akson dari otak ke sumsum tulang belakang. Posisi anterior dari ventral medula cerebellum merupakan struktur terbesar hindbrain, dikenal dengan istilah otak kecil, memegang peranan penting dalam pergerakan. Kerusakan di cerebellum mengakibatkan kehilangan keseimbangan, kesulitan melakukan perpindahan perhatian berulang-ulang antara stimulus visual dan auditory. Selanjutnya yaitu otak bagian tengah, midbrain, terletak di tengah-tengah otak, tertutup oleh otak bagian depan lapisan tectum dan tegmentum. Tectum berasal dari bahasa Latin atap, memiliki 2 pasang benjolan yaitu colliculus superior dan colliculus inferior, berfungsi dalam jalur informasi sensorik. Tegmentum berasal dari bahasa Latin penutup karena seperti karpet penutup lantai. Struktur penting dalam tegmentum adalah
substansia nigra meningkatkan kandungan dopamine pada jalur informasi yang menggunakan dopamine. Selanjutnya yaitu otak bagian depan. Bagian anterior otak paling terlihat terdiri dari dua belahan kanan dan kiri, menerima sebagian besar sensori dari tubuh yang bersifat kontralateral. Bagian forebrain ada dua, yaitu teleselapon dan diencephalon. Teleselapon merupakan bagian terbesar dari otak manusia yang mengatur fungsi-fungsi yang kompleks, terdiri dari dua hemisfer atau belahan, yaitu kanan dan kiri. Dilapisi oleh cerebral cortex, terdapat limbik dan sel ganglia. Cerebral cortex bagian yang paling tampak berbentuk lekuk-lekuk dan lipat-lipatan akson yang mengkomunikasikan info di belahan otak yang berbeda. Yang terbesar disebut corpus callosum, terdiri dari 4 lobus sesuai nama tulang tengkorak di atasnya, yaitu occipital, parietal, temporal, dan frontal. Nah, terus selanjutnya diencephalon terdiri dari dua struktur utama, yaitu talamus dan hipotalamus. Talamus berasal dari Yunani, ruangan dalam atau runjang pengantin berbentuk seperti dua alpukat yang menjadi satu. Hampir semua informasi sensori lewat talamus sebelum berakhir ke korteks cerebrum hipotalamus. Area kecil di dasar otak yang posisinya di bawah talamus bentuk mirip talamus namun kecil berkaitan dengan motivasi, misalnya makan, minum, pengaturan suhu tubuh, perilaku seksual, perkelahian, tingkat aktivitas tubuh. Bagian yang penting dekat hipotalamus adalah pituitary gland atau kelenjar pituitari. Kelenjar endokrin yang melekat di bawah hipotalamus melekatkan hormon ke pembawah darah sebagai respon informasi yang diterima hipotalamus. Nah, selanjutnya yaitu pembentukan otak. Pada 25 hari baru terbentuk neurotop, masih kecil-kecil. Nah, selanjutnya pada 40 hari sudah terbentuk forebrain, midbrain, dan hindbrain dan spinal cord. Selanjutnya di 50 hari sudah membentuk agak panjang dari semua bentuk dari forebrain, midbrain, dan hindbrain. Nah, selanjutnya pada 100 hari sudah terbentuk cerebral hemisphere, terus ada cerebellum, pons, dan medula. Nah, pada 9 bulan sudah terbentuk otak seutuhnya. Selanjutnya yaitu pembentukan kulit. Proses pembentukan kulit terdiri atas suatu lapisan luar yang disebut epidermis, berupa suatu epitel dan berasal dari lapisan lembaga ektoderm. Selain itu, kulit juga dibangun oleh suatu lapisan jaringan ikat yang disebut dermis dan berasal dari lapisan lembaga mesoderm. Proses pembentukan kulit dimulai dari pembentukan bumbung ektoderm, yaitu pertama, terbentuknya selapis sel epidermis. Kedua, terbentuknya dua lapis sel periderm dan stratum germinativus. Tiga, sel-sel mesenchyme muncul di bawah epidermis. Keempat, terbentuk stratum corneum dari epidermis sebelah luar yang memiliki lapisan sel menanduk dan mengelupas terus-menerus. 5. Dari depirat epidermis yang bertekstur tanduk tumbuh berupa papila yang menjorok ke dermis. 6. Dari epidermis tumbuh lapisan enamel sisik, U dan gigi. Selain itu tumbuh pula kelenjar peluh minyak dan kelenjar susu yang berasal dari tonjolan epidermis. 7. Sedangkan warna kulit berasal dari chromatopore yang dihasilkan dari neuracres. 8. Kulit menimbulkan asal ganda lapisan superficial epidermis terbentuk dari ektoderm. Permukaan lapisan dalam bentuk dermis berasal dari mesenchyme di bawahnya. Kulit memiliki asal ganda lapisan superficial di bawahnya. Selanjutnya epidermis. Pada awalnya 5 minggu mudigah dilapisi oleh satu lapisan sel ektoderm. Pada awal bulan kedua 7 minggu epitel ini membelah dan terbentuk suatu lapisan sel gepeng yang disebut periderm atau epithelium. Di permukaannya pada polyperilasis sel selanjutnya di lapisan basal terbentuklah zona ketiga, yaitu pada embrio 4 bulan. Pada akhir bulan keempat epidermis memperoleh susunan definitnya dan dapat dikenali 4 lapisan, yaitu stratum basal atau stratum germinativum. Berperan dalam menghasilkan sel-sel baru. Lapisan ini kemudian membentuk hubungan dan cekungan yang tercermin di permukaan kulit sebagai sidik jari. Kedua, stratum spongiosum yang tebal terdiri dari sel-sel polihedral besar yang mengandung tonobopiri halus. Ketiga, stratum granulosusum mengandung granula verticillin kecil di sel-selnya. Keempat, stratum corneum. Nah,
Selanjutnya, dermis berasal dari mesoderm lempeng lateral dan dermatom dari somit. Selama bulan ketiga dan keempat, jaringan ini membentuk banyak struktur papilar irregular. Papila dermis yang menonjol ke atas epidermis. Sebagian besar dari papila ini mengandung kapiler halus dan end organ saraf sensorik. Lapisan deris yang dalam yang mengandung banyak jaringan lemak. Nah, mungkin itu ya untuk pembentukan dari kulit. Selanjutnya, pembentukan rambut. Bisa kita bayangkan apabila rambut kita tidak dapat tumbuh lagi setelah pertumbuhan yang pertama, pasti tidak akan ada salon yang memangkasi rambut hingga rambut yang rusak juga tidak dapat kembali. Rambut sehat dan normal tumbuh sepanjang 0,5 inci setiap bulannya. Apabila kita hitung untuk setiap jamnya, maka pertumbuhan rambut dalam 24 jam adalah panjang 0,3 mm. Pertumbuhan rambut secara efektif tergantung pada usia, jenis, kelamin, ras, dan iklim. Pada usia yang sudah lanjut, konsentrasi dan sekresi hormon tiroksin pada tubuhnya mulai berkurang. Hormon tiroksin merupakan hormon yang berperan dalam metabolisme pigmen rambut, sehingga berkurangnya hormon tiroksin dapat membuat pigmen rambut menipis dan akibat rambut memutih. Namun pada masa kini banyak bahan-bahan kimiawi yang dapat digunakan pada rambut. Beberapa jenis bahan kimia dapat merusak pigmen rambut. Akibatnya saat ini tidak sedikit keluhan rambut beruban atau memutih yang dialami oleh para kaum muda, sehingga rambut putih sudah tidak lagi didominasi oleh mereka yang sudah tua. Selain faktor-faktor tersebut, iklim pun memiliki pengaruh terhadap pertambahan rambut. Iklim panas menyebabkan pertumbuhan rambut menjadi lebih cepat dan rambut lebih mudah menyerap air serta mengembang. Di daerah yang berhawa dingin, rambut menjadi susah panjang, sehingga rambut yang dipotong menjadi awet karena tidak cepat panjang. Untuk itu ketahuilah masa-masa pertumbuhan rambut ini agar Anda bisa menumbuhkan rambut-rambut dengan baik sesuai kondisi pertumbuhan tersebut. Rambut tumbuh pada bayi sejak di dalam kandungan ibu, tepatnya ketika janin berusia 8-12 minggu kehamilan. Rambut tumbuh pada bayi disebut juga sebagai lanugo. Rambut tumbuh di semua bagian tubuh kecuali di telapak tangan, telapak kaki, dan bibir. Ketika janin berusia 8 minggu, awal terbentuknya selubung akar rambut atau folikel, lalu bakal rambut tersebut akan terus berkembang hingga janin berusia 5-6 bulan. Rambut yang tumbuh sejak di dalam rahim akan tampak halus, tipis, dan lembut. Nah, selanjutnya itu ada beberapa fase dari pertumbuhan rambut. Yang pertama yaitu fase anagen atau disebut juga fase pembentukan rambut, dimulai dengan proses pembentukan folikel yang berasal dari epidermis ke arah dan menuju lapisan dermis yang diikuti dengan proses krantirasi sehingga terbentuk rambut. Waktu panas anagen ini berkisar antara 2-3 atau hingga sampai 6 tahun. Fase selanjutnya, fase kedua yaitu fase katagen, masa istirahat. Setelah rambut terbentuk dan mulai tumbuh, rambut lama berada di tempatnya, tidak bekerja dan tidak berhubungan dengan papi rambut. Tidak terjadi pembentukan apapun selama kurang lebih 2-3 minggu. Yaitu selanjutnya fase telogen atau masa pergantian. Pada masa pergantian, papi rambut bekerja membentuk umbi baru dan mendorong rambut lama. Lepas jangka waktu yang diperlukan dalam fase telogen ini adalah 100 hari. Walau begitu, rambut yang telah kita ketika dalam kandungan gugur dalam 6 bulan pertama. Setelah rambut yang terbentuk itu gugur, akan tumbuh rambut baru yang permanen mengikuti siklus pertumbuhan rambut dengan alami. Biasanya rambut tumbuh pada bayi secara permanen ketika berusia 1,5-2 tahun. Selanjutnya itu proses pembentukan mata. Pembentukan mata merupakan proses yang sangat kompleks di mana setiap tahap memerlukan koordinasi antar jaringan yang berkontribusi. Mata berkembang dari 3 lapis embrional primitif. Yang pertama ada ektoderm permukaan, terus ada ektoderm neural, dan mesoderm. Endoderm tidak ikut pembentukan mata. Mesenkim adalah istilah untuk jaringan ikatan embrional. Proses pembentukan mata: pertama, mata mulai tampak pada mukdigah 22 hari sebagai sepasang alur dangkal di samping otak depan. Kedua, vesikel melekat ke ektoderm permukaan dan memicu perubahan di ektoderm yang diperlukan untuk membentuk lensa. Ketiga, vesikula optika mulai mengalami invaginasi dan membentuk cawan optik berdinding ganda. Keempat, lapisan dalam dan luar dari cawan ini mula-mula dipisahkan oleh suatu lumen, ruang intraretina. Kelima, lumen ini segera lenyap dan kedua lapisan tersebut berhadapan satu sama lain. Keenam, invaginasi tidak terbatas pada bagian tengah cawan optik, tetapi juga melibatkan sebagian
permukaan interior yang membentuk fissura choroida. Ketujuh, pembentukan fissura ini memungkinkan arteri hyaloidea mencapai ruang dalam mata. Selanjutnya, vesicula lentis terlepas dari ektoderm permukaan dan berada di mulut cawan optik. 10, melalui suatu alur di bagian inferior vesicula optica, fissura choroida, arteri hyaloida, kemudian masuk ke mata. Selanjutnya, serabut saraf mata juga menepati alur ini untuk mencapai area optik di otak. Kornea dibentuk oleh suatu lapisan ektoderm permukaan, stroma yang bersambungan dengan sklera. Yang terakhir, lapisan epitel yang berbatasan dengan bilik mata. Nah, mata berkembang dari 3 lapisan embrional primitif. Yang pertama, ektoderm permukaan. Kedua, ada ektoderm neural. Yang ketiga, crista neorealis. Mungkin itu ya untuk pembentukan mata. Nah, terus ada tahap vesikal optik. Pada janin 2, mm atau 2 minggu terbentuk vesika neoralis yang membentuk tuba neoralis pada minggu ketiga. Pada janin 4 minggu, tuba neoralis membentuk vesikal optik pada tiap sisi otak depan. Vesikal optik menempel pada ektoderm permukaan menginduksi pembentukan lensa. Tahap makok optik pada janin akhir minggu keempat, vesikal optik berinvigasi membentuk mangkok optik, terbentuk lapisan pigmen dan saraf retina. Ringkasan waktu membentukan mata, palpebra apparatus lacriminalis kuncup palpebra mulai terbentuk pada janin 6 minggu, menyatu pada janin 8 minggu, kemudian memisah pada bulan kelima. Sklera dan otot okuler selesai pada janin 5 bulan. Lensa mata selesai pada bulan ke-7. Retina pada bulan ke-8, makula lebih tebal dan bagian retina dan terjadi pencekungan makula lateral. Makula berkembang secara anatomis sampai berumur 6 bulan sesudah lahir. Materi selanjutnya yaitu turunan lapis germinatium mesoderm. Sebuah lapisan bersambungan dengan mesoderm yang melapisi amnion dikenal sebagai lapisan mesoderm somatik dan lapisan mesoderm variental. Sebuah lapisan bersambungan dengan mesoderm yang melapisi yolk sac dikenal sebagai lapisan mesoderm splanchnic dan lapisan mesoderm visceral. Selanjutnya yaitu pembentukan otot. Sistem otot berkembang dari lapisan germinatium mesoderm dan terdiri dari otot rangka, polos, dan jantung. Otot-otot rangka berasal dari mesoderm paraksial mencakup somit yang membantu otot-otot rangka aksial, dinding tubuh, dan ekstremitas. Kedua yang membentuk otot-otot kepala, sel progenitor untuk jaringan otot berasal dari tepi perentorital dan dorsomedial dari bakal dermonation. Gambar potongan melintang yang menunjukkan perkembangan dari sebuah somit. A. Sel-sel mesoderm menjadi epitel dan tersusun di sekitar lumen kecil. B. Sel-sel di dinding ventral medial kehilangan karakteristik epitelnya dan berimigrasi di sekitar tabung saraf notokorda. Dan beberapa sel bergerak ke dalam lapisan parental mesoderm ke lateral. Dalam kombinasi sel-sel somitik dan sel-sel mesoderm lempeng lateral membentuk ranah mesoderm abaksial, sementara ranah mesoderm praksial hanya mengandung mesoderm paraksial C. Bersama dermaton, sel-sel otot yang berhubung dengan sel tersebut membentuk dermonatium. Dermonatium mulai bervariasi, sel-sel miotom ikut membentuk otot praksial dan sel dermatom membentuk dermis punggung. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya mengenai turunan lapisan germatifum mesoderm dan endoderm oleh saya Asisi Aisyah, NPM 182154008. Nah, selanjutnya lapisan mesoderm ini langsung saja ya merupakan sebuah lapisan atau sel-sel lapisan germatifum mesoderm yang nantinya itu akan membentuk suatu lembaran tipis anyaman jaringan yang longgar di kedua sisi garis tengah. Nah, kemudian pada hari ke-17, sel yang terletak dekat garis tengahnya itu dia akan berproliferasi dan membentuk suatu lempeng jaringan tebal yang dikenal sebagai mesoderm paraksial. Nah, teman-teman di sini bisa kita lihat ya, di sini ada mesoderm paraksial, tapi di sini kan asalnya tipis ya karena
sudah 17 hari, maka si ini tuh akan mengalami penebalan di bagian tengahnya dan disebut mesoderm paraksial. Nah, kemudian ke arah lateralnya dia masih tipis, nah ke arah sampingnya dia masih tipis. Nah, kemudian adanya penyatuan rongga-rongga interseluler ini di dalam lempeng lateral, maka jaringan ini terbagi menjadi dua. Ada sebuah lapisan yang bersambungan dengan mesoderm yang melapisi amnion, itu disebut lapisan mesoderm somatik atau parietal. Nah, di sini bisa kita lihat ada lapisan mesoderm parietal. Nah, cirinya karena di sini kan ada amnion ya. Nah, jadi dia itu dekat dengan amnion. Nah, jadi disebutnya lapisan mesoderm parietal. Sedangkan yang dekat dengan yolk sac, nah dia itu dikenal dengan namanya mesoderm spanklik atau visceral. Nah, di sini ya bisa kita lihat. Jadi yang bagian atas di sini itu ada parietal, di bawahnya yang dekat dengan yolk sac itu namanya visceral. Nah, selanjutnya ada pembentukan sistem otot. Nah, sistem otot ini berkembang dan berasal dari lapisan germatikum mesoderm, di mana ada otot itu kan dibagi 3 ya, ada otot rangka, jantung, dan otot polos. Nah, untuk otot rangka itu biasanya berasal dari mesoderm paraksial, di mana hal itu tuh mencangkup adanya proses somit dan somitomer. Nah, untuk somit itu merupakan bagian yang akan membentuk otot-otot rangka aksial, dinding tubuh, dan ekstremitas. Sedangkan untuk somitomer, dia itu yang akan membentuk otot-otot kepala. Sel-sel progenitor untuk jaringan otot berasal dari tepi atau bibir dan ventrolateral atau VLL dan dorsomedial atau DML dari bakal dermomiotom. Adapun tahapan-tahapannya itu, pertama, tahapan-tahapan perkembangan somit yaitu sel mesoderm yang akan mengalami epitelisasi disusun mengelilingi rongga kecil. Nah, sel-sel dari dinding ventral dan medial somit itu akan kehilangan susunan epitelnya dan akan bermigrasi mengelilingi tabung saraf dan notokorda. Nah, di sini kan mengelilingi gitu. Kemudian, secara kolektif, sel-sel ini akan membentuk sklerotom yang akan membentuk vertebra dan kosta. Nah, sehingga sisi dinding somit ventral ini dia akan membentuk sklerotom. Nah, di sini sehingga jadinya seperti ini dan terbentuk dua sel otot. Itu ada sel otot dorsomedial dan ada sel otot ventrolateral dan di sini ada dermatom. Kemudian, sel-sel di regio dorsomedial dan ventrolateral dia itu akan berdiferensiasi menjadi sel prekursor otot. Nah, jadi kedua sel yang kuning ini dia akan menyatu ke bawah, dia akan menjadi sel prekursor otot. Sedangkan sel-sel yang tersisa di antara lokasi-lokasi ini yaitu dermatom, dia itu akan membentuk dermatom gitu di sini. Nah, sehingga setelah adanya penyatuan dari kedua otot ini, jadi sisanya kan ada dermatom ya, dia akan membentuk dermatom di atasnya. Kemudian kedua kelompok sel prekursor otot ini dia itu akan menjadi mesenkim. Nah, jadi si yang kuning ini dia itu akan berubah menjadi mesenkim, di mana mesenkim ini adalah cikal bakal pembentukan otot rangka gitu. Nah, kemudian untuk yang dermatomnya itu dia itu akan bermigrasi ke bawah dan akan membentuk dermomiotom. Nah, di sini ya. Jadi dari dermatom itu dia akan bermigrasi ke bawah menjadi dermamiotom. Nah, kemudian sel dari kelompok ventrolateral juga akan bermigrasi ke dalam lapisan parietal mesoderm lempeng lateral dan pada akhirnya sel-sel dermatom menjadi mesenkim dan juga bermigrasi ke bawah bersama ektoderm untuk membentuk dermis punggung. Nah, selanjutnya ada otot jantung nih. Nah, untuk otot jantung sendiri dia itu berkembang dari mesoderm spanklik tadi ya. Mesoderm spanklik itu nama lain dari mesoderm visceral yang mengelilingi endotel jantung. Karena otot jantung itu spesifik adanya di jantung sehingga dia juga pertumbuhannya berada di dekat organnya. Kemudian untuk otot polos, biasanya di arteri koronaria, otot polos itu berasal dari sel-sel preoprekardial dan sel crista neuralis atau segmen proksimal, sedangkan untuk otot polos di dinding usus dan turunan usus berasal dari lapisan spanklik mesoderm lateral yang mengelilingi struktur-struktur tersebut. Nah, untuk selanjutnya ada pembentukan sistem genitalia. Nah, sebenarnya di sini tuh adanya untuk sistem genitalia ini kan adanya
adanya pembentukan gonad. Nah, di mana gonad ini itu terbentuk melalui pembentukan epitel germinal ridge atau nama lainnya itu adalah pematang genital gitu. Yang biasanya dia itu terletak di posterior atau tepatnya di bagian ventral di dekat nefros atau bakal ginjal. Nah, pada epitel germinal ridge atau pematangan genital ini pada awalnya dia itu indifferent atau tidak ditentukan. Jadi dia masih belum masih belum pasti apakah mau membentuk genital laki-laki atau wanita. Nah, penentuannya itu dengan keberadaan ada tidaknya kromosom Y. Jika ada kromosom Y itu kan akan kromosom jadi X ya. Jadi dia akan membentuk alat kelamin laki-laki gitu. Jadi penting sekali keberadaan ada tidaknya kromosom Y tersebut yang menentukan kelanjutannya bagaimana si epitel germinal ini akan membentuk organ-organ selanjutnya. Nah, bisa kita lihat di sini untuk yang berwarna biru itu kan namanya genital ridge ya, tadi ya pematangan genital. Nah, jika ada kromosom Y, nah di sini jadi X ya, maka dia akan berkembang menjadi testis. Sedangkan jika tidak ada kromosom Y, jadi XX gitu ya, dia akan berkembang menjadi alat kelamin wanita atau ovari. Nah, bisa kita lihat pada gambar ini bahwa di bagian biru kan ini namanya genital ridge ya atau pematangan genital gitu. Nah, jika ada kromosom Y, maka dia itu akan berdiferensiasi atau akan membentuk organ testis. Sedangkan jika tidak ada kromosom Y atau hanya XX saja, maka dia akan membentuk ovari. Nah, selanjutnya untuk penentuan organ reproduksi, jika epitel germinal ridge atau pematangan genital itu diinduksi menjadi alat genital laki-laki atau pembentukan testis karena keberadaan ada kromosom Y, maka di sini penting sekali kita harus memahami adanya ductus mullerian dan ada ductus wolffian, di mana kedua kedua bagian ini tuh akan menentukan pembentukan masing-masing organ reproduksi. Jika epitel germinal ini akan membentuk testis, maka si ductus mulleriannya itu dia akan mengalami degenerasi. Nah, bisa kita lihat di sini ya, asalnya kan di sini ada ductus mullerian ya. Nah, karena dia akan membentuk testis, maka si bagian ini tuh akan berdegenerasi atau menghilang gitu. Sebaliknya, untuk yang Wolffian ductus, yang ductus Wolffian atau saluran Wolffiannya, dia akan berkembang menjadi epididymis dan juga vas deferens sehingga terbentuklah testis untuk genital laki-laki. Sedangkan untuk genital perempuan di mana ini sebaliknya gitu. Untuk yang ductus mulleriannya dia tidak berdegenerasi tapi dia akan berkembang menjadi oviduk dan juga uterus. Sedangkan untuk yang saluran Wolffiannya dia akan berdegenerasi atau menghilang. Nah, jadi pada intinya untuk genital laki-laki si Wolffian, saluran Wolffiannya yang berkembang, sedangkan Mullerian duct-nya dia akan berdegenerasi, sedangkan untuk yang perempuan dia itu yang berkembangnya itu malah saluran Wolffiannya. Nah, selanjutnya tadi kan sudah disinggung ya keberadaan kromosomnya itu akan menentukan gitu. Jadi si epitel germinalnya apakah akan membentuk testiskah atau ovarium gitu. Nah, untuk kromosom Y itu, nah biasanya kromosom Y itu terdapat gen SRY gitu. Nah, kalau kromosom Y itu terdapat gen SRY atau seks rasio Y, kromosom Y gitu, yang bisa diaktifasi oleh banyaknya gen-gen, dan si gen SRY ini dia itu dapat mengaktifasi gen SOX9. Nah, di sini bersama gen-gen yang lain. Kemudian si gen SOX9 juga dia akan mengaktifasi gen-gen yang lain sehingga dia dapat membentuk testis. Sedangkan jika tidak ada kromosom Y, maka yang bisa membentuknya itu ada gen-gen RSPO1 dan juga ada FOXL2, di mana kedua gen ini dia itu akan menginduksi beta-katenin dan juga gen WNT4, di mana kedua gen ini dia itu akan menekan terbentuknya
gen SOX9, di mana kan gen SOX9 ini tuh dia akan membentuk testis ya, karena dia tidak ada kromosom Y, adanya kromosom XX, sehingga si kedua gen ini akan menekan laju pertumbuhan si XO9 sehingga tidak terekspresi. Jika si gen SOX9 ini tidak terekspresi, maka ovari dapat terbentuk. Nah, selanjutnya, jika sudah adanya terbentuknya organ reproduksi tersebut, maka disusul dengan perkembangan hormon yang disesuaikan dengan masing-masing organ reproduksi tersebut untuk menstimulasi atau penutupan organ genital eksternalnya. Di mana, jika yang terbentuk itu adalah testis, maka produksi hormon testosteronnya itu akan jauh lebih tinggi dan menyebabkan genital eksternalnya, nah ini ya genital eksternalnya, dia itu akan menutup dan berkembang menjadi uretra. Bagian ujung dari glans eksternalnya dia akan menjadi glans penis. Nah, di sini dia akan berkembang menjadi glans penisnya. Sedangkan jika pada perempuan, maka saluran eksternalnya, nah si ininya, dia itu akan terbuka dan akan menjadi membentuk alat kelamin wanita, yaitu berupa vagina. Nah, selanjutnya ada pembentukan pembuluh darah. Sel-sel darah dan pembuluh darah juga berasal dari mesoderm. Pembuluh darah terbentuk dalam dua cara, yaitu vaskulogenesis, yaitu pembentukan pembuluh darah dari pulau-pulau darah, dan angiogenesis, yaitu pembentukan tunas dari pembuluh darah yang sudah ada. Pulau darah yang pertama muncul di mesoderm, yaitu yang mengelilingi dinding Yolk pada minggu ketiga perkembangan janin, dan sedikit lebih lambat pada mesoderm lempeng lateral dan regio lainnya. Pulau-pulau ini berasal dari sel-sel mesoderm yang diinduksi untuk membentuk hemangioblast, suatu prekursor umum untuk pembentukan pembuluh darah dan sel darah. Nah, bisa kita lihat teman-teman, di sini ada gambar proses pembentukan pembuluh darah, di mana pada saat selama vaskulogenesis ada senyawa FGF2, di mana dia itu akan berikatan pada reseptornya di subpopulasi sel mesoderm dan menginduksi sel-sel tersebut untuk membentuk hemangioblast. Nah, di sini sudah terbentuk hemangioblast. Kemudian di bawah pengaruh FEGF ini yang bekerja melalui dua reseptor yang berbeda, sel-sel ini juga akan menjadi endotelial dan menyatu untuk membentuk pembuluh darah. Nah, di sini karena ada pengaruh FEGF ini, dia tuh bisa membentuk pembuluh darah gitu, sudah membentuk pembuluh darah. Nah, kemudian dilanjut dengan proses angiogenesis yang juga diatur oleh FEGF yang merangsang proliferasi sel-sel endotelial di titik tempat pembuluh darah baru yang akan ditunaskan dari pembuluh darah yang sudah ada. Maka ketika sudah pembuluh darah ini sudah terbentuk, jadi dilanjutkan dengan proses angiogenesis. Nah, pembentukan model dan stabilisasi akhir pembuluh darah itu akan dituntaskan oleh senyawa PDGF dan TGF-beta. Selanjutnya ada turunan lapisan germatipum endoderm. Nah, sesuai dengan namanya, endo itu di dalam. Jadi lapisan endoderm itu adalah lapisan yang berada di dalam. Nah, untuk turunan lapisan endoderm ini, di sini saya hanya membahas 3 ya, yaitu sistem pencernaan, sistem respirasi, dan pembentukan pankreas. Langsung saja untuk pembentukan sistem pencernaan, di mana pada sistem ini awalnya itu setelah terjadi proses neuralisasi pada saat ektoderm. Nah, di mana setelah terjadi proses tersebut, tubuh itu akan melengkung ke bawah dan terbentuklah usus primitif gitu. Nah, di sini setelah adanya pelengkungan, dia akan membentuk usus primitif, kemudian akan muncul tunas paru-paru di bagian depan dan tunas hati di bagian tengah yang akan bercabang menjadi tunas pankreas. Sedangkan bagian usus untuk terus menutup dari depan sampai belakang hingga akhirnya dia menyatu dan ada proses terbentuknya rongga mulut. Nah, di mana si rongga mulut ini awalnya itu terjadi invaginasi atau pelekukan ke dalam yang sebenarnya berasal dari ektoderm sih, yang masuk ke dalam, sehingga rongga mulut ini sebenarnya dia itu merupakan turunan dari ektoderm meskipun ya sama-sama dengan endoderm gitu. Nah, setelah itu terbentuknya saraf pengecap. Demikian juga di bagian posterior, dia akan terjadi pelekukan ke dalam atau invaginasi yang akan bersatu dengan usus primitif dan terbentuknya anus, di mana anus ini juga masih merupakan turunan dari ektoderm. Nah, saluran pencernaan primitif ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada usus depan yang akan membentuk
pelipatan endoderm atap arkenteron bagian anterior yang akan diikuti oleh mesoderm spanklenik. Tadi ya, itu adalah mesoderm visceral. Kemudian usus depan itu akan menjadi rongga mulut, faring, esofagus, lambung, dan duodenum. Sedangkan untuk usus tengah, daerah arkenterior antara usus depan dan usus belakang itu, di mana untuk usus tengahnya itu akan menjadi jejunum, ileum, dan kolon. Nah, sedangkan untuk usus belakang, dia itu akan terbentuk oleh adanya pelipatan endoderm atau arkenterior bagian posterior. Nah, usus belakang ini dia itu akan membentuk rektum dan juga kloaka atau anus. Nah, selanjutnya ada pembentukan pankreas. Pada pembentukan pankreas ini sebenarnya dia itu berkembang dari kuncup endoderm dorsal dan ventral yang berasal dari duodenum. Kemudian kuncup ventral itu dia di sini ya, kuncup ventral itu dia itu akan bermigrasi atau berpindah ke kiri dan tinggal di bawah kuncup dorsal yang berfungsi membentuk pankreas. Nah, asalnya kan di sini ya. Nah, kemudian dia akan pindah ke bagian bawah dorsal pankreas. Nah, kemudian duktus pankreas utama dibentuk oleh penyatuan bagian distal duktus dorsal dari kuncup dorsal dengan duktus dari kuncup ventral. Hanya duktus bagian ventral tetap ada sampai dewasa dan yang membawa enzim ke dalam usus halus. Ketika pankreas mulai rudimen baik, jaringan eksokrin maupun endokrin mulai dibentuk. Duktus pankreas aksesoris dibentuk dari bagian proksimal duktus kuncup dorsal, dan ketika bulan ketiga, pulau-pulau Langear berkembang dari endoderm jaringan pankreas. Jaringan ikat kelenjar itu akan berkembang dari mesoderm spanklenik atau mesoderm visceral, dan pada saat bulan kelima mulailah ekskresi insulin. Nah, selanjutnya ada pembentukan tunas paru-paru, di mana pada tunas paru-paru ini itu dimulai dari tunas trakea yang muncul dari esofagus. Nah, di sini sudah terlihat ada tunas trakeanya. Kemudian dia akan tumbuh terus ke bawah dan mengembang membentuk bronkus. Nah, di sini kita bisa lihat sudah mulai terbentuk. Kemudian dia terus berkembang menjadi bronkiolus dan sampai akhirnya dia akan membentuk alveolus dan membentuk paru-paru kanan dan paru-paru kiri sesuai dengan ukurannya. Nah, selanjutnya di sini saya sudah meringkas beberapa tahapan perkembangan paru-paru, di mana ada 3 periode. Pertama, ada periode embrionik. Stadium embrionik biasanya sekitar umur 3-7 minggu, di mana karakteristiknya itu dia sudah organogenesisnya itu paru-parunya itu sudah dimulai, adanya tunas paru-paru, pembentukan segmen rudimen bronkopulmonari, di mana selama fase ini, sel atau jaringan ini berupa laring dan trakea dari lapisan tersebut akan berdiferensiasi membentuk organ-organ bagian depan. Tunas paru-paru berkembang dari trakea. 2 tunas kecil terbentuk dari trakea, satu menjadi paru-paru kiri dan yang keduanya yang nantinya akan menjadi paru-paru kanan. Pemisahan 2 tunas paru ini terjadi ketika punggung esofagotrakea itu akan bergabung membentuk septum esofotrakea. Pada sekitar 8 minggu, kuncup paru-paru membelah dan membentuk segmen bronkopulmonalis. Selanjutnya pada fase pseoglandular, yaitu kisaran umur 5-16 minggu, di mana karakteristiknya itu dia itu sudah adanya pembagian saluran udara conducting yang lumayan lengkap, kemudian ujung bronchiolis mulai berdiferensiasi sel aliran, kemudian ada rawan dan otot polos itu mulai muncul. Nah, tahap kelenjar semu ini terjadi antara minggu 5-16 atau 17, di mana percabangan selanjutnya dari tunas paru-paru ini akan menjadi berupa unit-unit kecil yang menjadi ciri khas dari fase ini sebenarnya. Kemudian akhirnya setiap tunas tumbuh menjadi unit pernapasan independen, dan ini terdiri dari bronkiolus dan berbagai pembuluh kapiler yang berbeda. Nah, seperti yang kita ketahui kan di dalam paru-paru itu kan banyak bronkiolus dan juga banyak kapiler-kapiler darah. Nah, mereka itu akan menyediakan darah ke paru-paru untuk oksigen. Selama tahap ini, pemisahan utama epitel paru terjadi. Pada sekitar minggu ke-13 kehamilan, silia itu sudah muncul gitu di saluran udara proksimal. Selanjutnya pada
minggu ke-16, maka percabangan dari saluran bronkial ini berhenti dan pada saat ini janin memiliki jumlah cabang yang sama yang ditemukan di paru-paru orang dewasa. Meskipun ya sebenarnya kenyataannya sih saluran tersebut masih sangat kecil. Selanjutnya ada fase kanalikular, yaitu sekitar 16-27 minggu. Karakteristiknya itu dia itu percabangan pohon mulai ada, kemudian pembentukan asinar, kapilarisasi, sel klara, sel alveolar tipe 1 dan 2, kemudian ada badan lamelar atau surfaktan. Di mana pada fase ini segmen penukar gas paru-paru tadi terbentuk dan mengalami vaskularisasi. Jaringan paru-paru itu akan terus tumbuh, kemudian menambahkan jutaan kantung udara baru yang disebut dengan alveoli ya. Nah, kemudian saat setiap paru-paru tumbuh lebih banyak, itu lebih jauh, maka cabang arteri dan vena itu mengikuti pertumbuhannya. Jadi dia selaras gitu, berbanding lurus, akan memasok darah ke jaringan yang baru. Pada waktunya kapiler kecil itu tumbuh di setiap sekitar alveolus. Nah, hal inilah yang membuat darah bayi yang sedang tumbuh bersentuhan erat dengan lapisan sel. Penghalang udara dan darah berkembang dan ini memungkinkan oksigen masuk ke darah dan karbon dioksida keluar dari kapiler pernapasan ke paru-paru untuk biasa dihembuskan ya, seperti respirasi seperti biasanya. Kemudian untuk fase sakular atau biasanya sekitar umur 24-36 minggu, karakteristiknya itu ada penipisan sel epitel respirasi tipe 1 dan 2, pembentukan terminal sakular dan surfaktan. Pada fase ini biasanya lebih banyak alveoli terbentuk. Oleh karena itu, jaringan di antara alveoli ini menjadi lebih padat dan lapisan alveoli menjadi jauh lebih tipis. Selama periode ini, sel-sel lapisan mulai mengambil kualitas yang dibutuhkan untuk fungsinya setelah lahir. Sel tipe 1, nah ini sel tipe 1 biasanya tipis yang membantu memungkinkan pertukaran gas antara udara dan darah setelah lahir. Sel tipe 2 mengembangkan fitur yang dibutuhkan untuk mengirimkan bahan kimia khusus yang disebut dengan surfaktan. Nah, apa sih surfaktan? Surfaktan itu merupakan cairan yang mengandung protein dan lemak yang membantu menjaga jaringan paru-paru tetap halus serta mencegah menempel pada dirinya sendiri, kemudian robek saat menghembuskan napas atau kompresasi paru-paru. Surfaktan sangat penting sebenarnya selama persalinan karena itu memungkinkan cairan ketuban di paru-paru keluar dan mengisi paru-paru dengan udara yang tepat. Surfaktan membentuk lapisan di permukaan bagian dalam setiap alveoli dan mencegah agar tidak kusut. Nah, sejak awal minggu ke-24 kehamilan, sel tipe 2 ini mengandung sejumlah kecil surfaktan. Sejak saat itu hingga lahir, bagian dari persiapan bayi untuk napas pertamanya di luar rahim, sel-sel ini akan memproduksi dan menyimpan surfaktan tambahan. Bayi yang lahir prematur sebenarnya dia tuh lebih rentan terhadap masalah paru-paru karena kan kalau biasanya prematur itu ya belum siap untuk dilahirkan ya, belum waktunya gitu. Jadi perkembangan dari si paru-parunya pun belum bisa sempurna gitu sehingga membutuhkan alat bantu. Nah, selanjutnya ada fase postnatal atau ada fase alveolar, biasanya lebih dari 36 minggu. Nah, terlepas dari produksi ekstra surfaktan, perkembangan paru-paru selama periode ini ditandai dengan pembentukan lebih banyaknya alveolus. Nah, jadi di sini itu sudah terbentuknya alveolus sejati, alveolar septation atau remodeling septa intra-alveolar septa, retruksi, dan kapiler. Nah, hal ini itu memungkinkan jaringan yang membawa gas dari paru-paru untuk tumbuh dan membuatnya mampu menggerakkan lebih banyak udara saat bayi tumbuh. Saat lahir, hanya sekitar 1/8 hingga 1/6 dari jumlah alveoli dewasa yang ada di paru-paru bayi. Kantung udara terus terbentuk hingga anak berusia sekitar 8 tahun. Oleh karena itu, sebenarnya sekitar 95% pertumbuhan alveoli ini terbentuk setelah lahir. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih kepada pemateri ketiga yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tahapan perkembangan janin. Yang pertama, tahapan perkembangan janin trimester pertama. Pada tahap ini merupakan proses pembentukan serta perkembangan pesat dari semua sistem dan juga organ tubuh bayi. Semua cikal bakal organ penting janin akan terbentuk di trimester ini. Yang pertama, pada bulan pertama minggu ke-1, tahap perkembangan awal janin,
kurang lebih 1 jam setelah terjadinya proses peleburan antara sel telur dengan sel sperma. Semua aspek pendukung kehidupan berupa materi genetik yang sering disebut dengan gen akan saling dipertukarkan. Sebenarnya pada minggu ini masih tahap menstruasi, bahkan untuk proses pembuahan belum terjadi. Yang selanjutnya minggu kedua. Misalnya, seorang ibu memiliki periode menstruasi rutin selama 28 hari. Maka salah satu ovum akan dilepaskan folikel dalam waktu 14 hari terhitung sejak hari pertama pada periode menstruasi. Pada saat ovulasi, ovum akan turun ke tuba falopi dan menunggu pembuahan. Sel telur harus dibuahi selama 12 sampai dengan 24 jam setelah proses ovulasi. Bila terjadi pembuahan, ovum akan membelah menjadi banyak sel dalam perjalanan dari tuba falopi ke rahim. Beberapa dari sel ini akan menjadi blastokista yang nantinya menempel pada rahim, kemudian menjadi janin, sementara sel lain akan menjadi plasenta cairan ketuban. Selanjutnya, pada minggu ketiga setelah proses pembelahan, blastokista yang terbentuk akan melekatkan diri pada dinding rahim. Proses ini disebut sebagai implantasi. Seorang ibu yang ada pada proses ini akan menemukan bercak darah atau flek. Hal ini terjadi 1 sampai dengan 2 hari serta tidak seperti darah menstruasi biasanya. Nah, pada minggu keempat, blastokista sudah berkembang menjadi embrio. Pada umumnya, waktu ini merupakan waktu dari menstruasi hari pertama pada siklus normal ibu. Sehingga seorang ibu biasanya baru mengantisipasi terjadinya kehamilan dengan terlambatnya waktu menstruasi. Janin seorang ibu mulai membentuk kecil sebesar kacang hijau sehingga pada saat pemeriksaan USG yang mungkin terlihat hanya seperti gumpalan darah, janin ibu sudah mulai menerima nutrisi dari plasenta namun belum sepenuhnya. Untuk selanjutnya yaitu pada bulan kedua, minggu kelima, embrio pada ibu hamil mulai berkembang seperti kecebong dengan kepala berukuran lebih besar daripada organ lain serta memiliki buntut atau ekor. Plasenta akan terus berkembang untuk memastikan calon bayi bisa mendapatkan cukup asupan nutrisi dari seorang ibu. Dalam embrio terbentuk 3 lapisan yang akan berkembang menjadi organ tubuh dan jaringan. Jantung calon bayi akan mulai terbentuk meski belum bisa dikatakan sempurna. Namun, jantung sudah terhubung dengan sistem peredaran darah serta mulai berdetak. Selanjutnya, minggu ke-6, ibu bisa mendengar detak jantung calon bayi melalui USG vagina. Persentase perkembangan embrio sudah lebih besar apabila dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Bentuknya melengkung seperti udang. Bentuk wajah calon bayi mulai terbentuk dan akan terlihat titik gelap di bagian mata serta akan terbentuk pula di area telinga. Pada bagian bawah dekat otak juga akan mulai terbentuk lipatan yang nantinya akan terbentuk lidah, rahang, serta leher. Baiklah, di sini dapat kita lihat ya, di sini ada gambar yang merupakan perkembangan calon bayi pada minggu kelima, sedangkan di sebelah kanannya merupakan gambar perkembangan bayi pada minggu ke-6. Selanjutnya pada minggu ke-7, calon bayi berukuran seperti blueberry dan sudah 10.000 kali lebih besar dibandingkan saat pembuahan pertama kali. Lengan dan kaki sudah mulai terbentuk. Perkembangan paling pesat dapat kita temukan pada bagian kepala, karena dalam setiap menitnya terbentuk 100 sel baru. Mulut dan lidah sudah mulai terbentuk, ginjal, usus, pankreas juga mulai terbentuk. Pada minggu ke-8, besar calon bayi kurang lebih seukuran kacang merah dengan kepala masih berukuran lebih besar daripada badan. Pada setiap harinya, tubuh akan memanjang sekitar 1 mm sehingga agak sulit mengukur secara pasti tinggi calon bayi. Bentuk tubuh si kecil sudah mulai berbentuk seperti
manusia atau lebih ke manusia dengan mulai memendeknya ekor pada tubuh si kecil meski tangan dan kakinya masih seperti dayung dan belum memanjang seperti tangan dan kaki bayi. Jadi tangan dan kaki si kecil sudah mulai terbentuk pada minggu ke-8 ini. Dapat dilihat ya pada gambar yang ada di atas yang merupakan perkembangan dari bayi pada minggu ke-7 ketika berada di dalam perut ibu. Selanjutnya pada minggu ke-8 dapat kita lihat di sini sudah mulai terbentuk dan juga ukurannya itu seukuran kacang merah. Untuk selanjutnya masuk kepada bulan ketiga, pada minggu ke-9 embrio menjadi janin. Panjang janin diperkirakan mencapai 2 sampai dengan 3 cm dengan berat sekitar 2 gram atau seperti buah anggur. Perkembangan kepala janin terus tumbuh dan cukup besar dibandingkan dengan bagian tubuh lainnya. Otak mulai memproduksi gelombang otak, tulang mulai tumbuh, mata dan lidah mulai terbentuk dengan sempurna. Dapat kita lihat untuk perkembangan pada minggu ke-9 ini berada di gambar yang atas. Nah, selanjutnya untuk perkembangan pada minggu ke-10, ukuran janin bertambah sebesar buah plum atau lengkeng dengan ukuran panjang sekitar 3-4 cm dengan berat berkisar 7 gram. Perkembangan organ vitalnya pun mulai dapat bekerja sama. Pertumbuhan otak janin meningkat dengan cepat. Hampir 250.000 sel saraf baru akan diproduksi setiap menit. Kepala janin juga sudah tidak tampak lebih besar dibandingkan dengan tubuhnya. Tulang-tulang janin juga mulai mengeras dan terbentuk. Begitu juga dengan jari-jari tangan dan kaki yang sudah mulai terbentuk. Jadi dapat dilihat di sini pada minggu ke-10 itu sudah mulai terbentuk organ tubuh dari janin itu sendiri. Pada minggu ke-11, ukuran janin bertambah sebesar bola pingpong dengan ukuran panjang sekitar 4 sampai dengan 6,5 cm dengan berat berkisar 7 gram. Semua organ vital lebih besar dan berfungsi jauh lebih efisien daripada minggu sebelumnya. Ukuran kepala belum proporsional bila dibandingkan dengan tubuhnya, karena ukuran kepala calon bayi adalah setengah dari panjang seluruh tubuh. Namun, dengan bertambahnya usia kehamilan, perkembangan proporsi tubuhnya akan berubah pada minggu-minggu berikutnya. Dapat dilihat ya pada gambar di sini yang minggu ke-11. Walaupun mungkin belum proporsional, namun sudah mulai akan kebentuk yang lebih sempurna. Selanjutnya di sini pada minggu ke-12 kita dapat melihat bahwa perkembangan ini semakin meningkat daripada sebelumnya, karena di mana pada ukuran ataupun pada minggu ke-12 ini usia ataupun ukurannya sudah mencapai seperti buah plum, beratnya sekitar 28 sampai dengan 50 gram, dengan ukurannya sudah mencapai 8 cm, sudah dapat bergerak secara tiba-tiba atau memiliki gerakan refleks. Nah, jari-jarinya juga sudah mulai membuka dan menutup. Otot-otot matanya semakin kuat, serta jari kakinya mulai melengkung dan mulutnya bergerak seperti gerakan mengisap. Jadi dapat dilihat ya di sini pada minggu ke-12 di bagian bawah gambar yang minggu ke-11 bahwa janin itu sudah mulai bisa menggerakkan sebagian dari anggota tubuhnya dan juga dapat terlihat ya seperti seseorang yang sedang mengisap. Selanjutnya, beberapa hal selama trimester pertama yang mungkin dirasakan oleh sebagian dari ibu yang menandakan ciri-ciri kehamilan muda pada trimester pertama, yaitu badan cepat lelah, sakit perut seperti sembelit dan mulas, mual dan muntah, payudara nyeri dan bengkak, berat badan bertambah, sakit kepala, serta biasanya mengidam atau tidak menyukai makanan tertentu. Untuk selanjutnya,
tes kesehatan pada trimester pertama ini, yaitu dokter akan melakukan tes screening yang meliputi yang pertama USG untuk menentukan ukuran dan posisi bayi, serta membantu memprediksi risiko cacat lahir. Selanjutnya ada pap smear, ada cek tekanan darah, tes darah untuk mendeteksi kelainan kromosom, tes darah torch untuk menentukan risiko penyakit menular pada bayi, tes infeksi menular seksual seperti HIV dan juga hepatitis, menghitung usia kehamilan dan hari perkiraan lahir, memeriksa kadar tiroid, serta tes genetik lewat nuchal translucency atau NT. Selanjutnya kita masuk kepada tahapan perkembangan janin pada trimester kedua. Pada bulan keempat, pertumbuhan janin pada trimester kedua ini ditandai dengan percepatan pertumbuhan serta pematangan fungsi seluruh jaringan dan juga organ tubuh bayi. Pada minggu ke-13, jari-jari sudah bisa membuka dan menutup serta jenis kelamin akan mulai terbentuk. Plasenta telah berkembang berfungsi sebagai pemasok nutrisi, oksigen, dan pengolahan kotoran bayi. Selain itu, plasenta juga menghasilkan hormon yang membantu menjaga kehamilan, yaitu hormon progesteron dan estrogen. Pada minggu ke-14, janin berukuran seperti buah lemon dengan panjang sekitar 8,7 cm dengan berat 43 gram. Janin ini sudah mulai berputar sehingga ibu dapat merasakan pergerakan lebih sering. Kemudian tumbuhnya rambut halus atau lanug. Kulit janin masih sangat tipis sehingga masih tembus pandang jika dilihat dari USG. Selain itu, paru-paru janin akan terus berkembang dengan baik dan janin juga sedang berlatih bernapas dengan air ketuban secara teratur. Selanjutnya, pada minggu ke-15, janin memiliki panjang sekitar 10,1 cm dengan berat 70 gram, mulai menggosok mata, menguap, dan juga berkedip. Terus terbentuk rambut di kepala, alis, dan bulu matanya. Janin akan melepaskan lanugo atau bulu-bulu halus untuk memperoleh lemak bayi yang dikenal dengan lemak coklat. Janin juga sudah mulai mendengar suara-suara seperti suara sistem pencernaan atau bunyi detak jantung. Telinga terus berkembang dan mulai nampak seperti telinga manusia pada umumnya. Nah, dapat dilihat ya di gambar paling atas pada minggu ke-15 di mana janin ini mulai berukuran panjang 10,1 cm dengan berat 70 gram serta sudah mulai berkembang dari mulai menggosok mata, menguap, dan berkedip. Nah, selanjutnya pada minggu ke-16, hal apa saja yang berkembang dari janin ini? Yaitu organ semakin berkembang, jantung bayi memompa sekitar 25 liter darah setiap hari, jumlahnya akan terus meningkat seiring dengan perkembangan janin. Selain itu, otot-otot wajahnya yang berkembang membuat janin mampu membuat ekspresi. Nah, pada minggu ke-16 juga janin ini sudah peka terhadap cahaya, sehingga janin sudah bisa membuat gerakan kecil pada matanya dari sisi ke sisi. Dan di usia 16 minggu ini, ia sudah bisa merasakan cahaya meskipun matanya itu masih tertutup. Dapat dilihat ya di sini pada gambar kedua. Nah, untuk selanjutnya pada minggu ke-17, bayi akan mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Janin memiliki berat sekitar 150 gram dengan panjang sekitar 12 cm. Pada masa ini, tulang-tulang bayi akan mulai berubah dari tulang rawan menjadi tulang keras. Tali pusarnya juga akan tumbuh lebih kuat dan tebal. Semakin bertambahnya berat bayi, maka plasenta juga ikut tumbuh besar guna memenuhi kebutuhan bayi. Perkembangan janin pada minggu ke-17 ini atau pada 4 bulan, bayi sudah mulai terbentuk dengan proporsi tubuh antara kepala, badan, dan kaki yang seimbang. Nah, dapat dilihat ya pada gambar yang berada di bagian bawah di sini, di mana untuk
ukuran mungkin ataupun bentuk tubuh bayi itu sudah mulai proporsional. Selanjutnya, pada bulan kelima, berat dan panjang janin semakin meningkat. Nah, dapat kita lihat pada minggu ke-18 banyak sekali perkembangan dari janin sendiri atau dari calon bayi sendiri. Dari mulai yang pertama ada pemisahan jenis kelamin, janin mulai membentuk jenis kelaminnya. Yang kedua, paru-paru bercabang. Nah, di paru-paru, tabung terkecil atau bronkiolus mulai berkembang di ujung cabang. Di ujung tabung kecil ini, kantung pernapasan mulai muncul. Nah, selanjutnya sistem saraf yang matang mengalami perkembangan kemajuan pesat mengenai sistem saraf. Serta pada minggu ke-18 ini, janin menguap seiring dengan pergerakannya yang semakin aktif. Janin juga mulai bisa menguap bahkan cegukan. Selanjutnya, kita memasuki minggu ke-18 sampai dengan 22. Nah, pada minggu ke-18 sampai dengan 22 ini, tulang yang ada pada bayi sudah keras menggantikan tulang-tulang rawan pada janin. Janin mulai bisa mendengar dan memberikan respon gerakan. Nah, pada minggu selanjutnya, yaitu pada minggu 23 sampai dengan 26, pankreas janin mulai bekerja secara efektif dan paru-paru semakin matang pada tahap ini. Selanjutnya memasuki bulan ke-6, janin mulai aktif mencari tahu sekelilingnya, bahkan mencoba menyentuh dirinya sendiri. Nah, pada perkembangan janin 19 minggu, ada beberapa perkembangan, diantaranya yang pertama, lapisan kulit berkembang. Kulit sensitif janin akan mulai diselimuti oleh zat yang bernama vernix caseosa yang berminyak seperti lapisan lilin berwarna putih, lebih tepatnya seperti keju yang melindungi kulit janin dari keriput saat dilahirkan dan juga dari air ketuban. Selanjutnya, pembentukan organ secara proporsional. Organ-organ dalam sudah berkembang seperti ginjal dan juga jantung sudah mulai berfungsi, meskipun janin hanya berukuran 15 cm. Selanjutnya, perkembangan sensorik tumbuh pesat. Ini adalah waktu bagi janin untuk mengembangkan kemampuan indera sensoriknya dengan pesat. Otak akan dengan cepat menunjukkan area khusus untuk penciuman, rasa, pendengaran, penglihatan, serta sentuhan. Selanjutnya, beberapa hal yang mungkin sebagian ibu rasakan pada saat hamil memasuki trimester kedua, diantaranya yang pertama, perut mulai membesar karena rahim berkembang, kemudian mudah pusing karena tekanan darah rendah, mulai merasakan gerakan janin di dalam perut, kemudian mulai merasakan pegal-pegal pada badan. Selanjutnya nafsu makan meningkat, kemudian dapat ditemukan ataupun muncul stretch mark pada perut, payudara, paha, ataupun bokong. Selanjutnya ada beberapa bagian kulit yang menggelap, contohnya itu pada puting. Badan juga terasa gatal-gatal, pergelangan kaki atau tangan bengkak, serta pada bagian trimester kedua ini mual mulai berkurang. Sedangkan untuk tes kesehatan pada trimester kedua ini, yaitu yang pertama, mengukur tekanan darah, yang kedua, memeriksa perubahan berat badan saat hamil, serta screening diabetes dengan tes darah. Nah, untuk tes kesehatan pada trimester kedua ini, untuk USG, khusus untuk menentukan jenis kelamin, memeriksa kondisi plasenta, dan memantau pertumbuhan janin secara keseluruhan. Selanjutnya, kita memasuki tahapan perkembangan janin pada trimester ketiga. Nah, pada trimester ketiga ini, masing-masing fungsi organ tubuh semakin matang. Gerakan janin makin kuat dengan intensitas yang makin sering. Sementara denyut jantungnya pun kian mudah didengar. Nah, pada bulan ke-7, minggu ke-27 sampai dengan 31, diperkirakan 91% janin yang lahir di minggu ke-27 sampai dengan 31 dapat bertahan hidup walaupun resiko mengalami berbagai komplikasi seperti cacat lahir.
Nah, selanjutnya pada minggu ke-29, kelahiran bayi prematur mesti diwaspadai karena pada umumnya meningkatkan keterlambatan perkembangan fisik maupun pada mentalnya. Selanjutnya kita masuk kepada bulan ke-8, minggu ke-32 sampai dengan 36, di mana janin melakukan gerakan dan juga tendangan yang sangat kuat dan juga semakin terasa. Namun hal terpenting pada minggu ini yaitu bayi sudah matang fungsi paru-parunya. Ini sangat penting dikarenakan kematangan paru-paru sangat menentukan kemampuan si bayi untuk bertahan hidup. Dapat dilihat ya di sini yang menggambarkan bahwa paru-paru itu sudah mulai matang. Nah, selanjutnya pada bulan ke-9 merupakan minggu-minggu terakhir dari kehamilan. Nah, pada minggu ke-36, berat bayi harus mencapai 2.500 gram dengan panjang 46 cm. Selanjutnya disambung pada minggu ke-37, memiliki panjang 47 cm dengan berat 2.950 gram. Nah, di usia ini bayi dikatakan siap lahir karena seluruh fungsi dari organ tubuhnya bisa matang untuk bekerja sendiri. Nah, kepala bayi biasanya masuk ke jalan lahir dengan posisi siap lahir. Nah, kendati sebagian kecil diantaranya dengan posisi sungsang. Selanjutnya pada minggu ke-38 berat bayi sekitar 3.100 gram dengan panjang 48 cm, meski biasanya akan ditunggu sampai dengan usia kehamilan 40 minggu, bayi rata-rata akan lahir di usia kehamilan 38 minggu ini. Nah, di usia kehamilan 38 minggu, bayi mencapai berat sekitar 3.250 gram dengan panjang sekitar 49 cm. Dan pada minggu ke-40, panjang bayi mencapai kisaran 45 sampai dengan 55 cm dengan berat sekitar 3.300 gram dan siap untuk dilahirkan. Selanjutnya beberapa kondisi yang juga harus diperhatikan ataupun mungkin terjadi pada beberapa ibu hamil yang sudah mencapai trimester terakhir ini, yaitu gerakan janin dalam perut yang semakin kencang dan juga bisa dikatakan lebih banyak. Selanjutnya mengalami kontraksi palsu, kemudian jadi lebih sering buang air kecil, merasa mulas, pergelangan kaki, jari, atau wajah yang bengkak, mengalami wasir, payudara bengkak, dan juga kadang air susunya itu bocor. Selanjutnya sulit menemukan posisi tidur yang nyaman. Nah, di awal trimester ketiga kehamilan, dokter akan memandu dalam mempersiapkan persalinan dan juga kelahiran, termasuk cara membedakan mana kontraksi palsu dan juga kontraksi yang menjadi tanda persalinan. Juga bagaimana cara menghadapi dan juga mengatasi rasa sakit melahirkan. Dokter juga akan terus memantau ukuran besar perut ibu hamil setiap kali konsultasi untuk memeriksa pertumbuhan bayi. Selain itu, konsultasi di akhir trimester kehamilan ini sekaligus memeriksa kondisi vagina, apakah ada risiko infeksi, dan juga melihat kondisi leher rahim sudah membuka atau belum, karena di trimester ketiga ini ibu hamil harus mendapatkan tes GBS atau tes infeksi grup B Streptococcus di antara minggu ke-35 dan juga 37. Nah, untuk menghindari risiko infeksi pada bayi selama persalinan nanti. Jika mungkin hal ini tidak ditawarkan oleh dokter, ibu hamil dapat memintanya dari jauh-jauh hari. Sekian yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya, silahkan rekan semuanya bisa bertanya apabila ada hal yang ingin didiskusikan melalui slot forum diskusi yang ada di Vclass, atau boleh juga langsung secara personal chat kepada salah satu anggota 5 kelas A embriologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.